Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Cahaya Apriliani dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam dari Unisma Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian UTS saya dengan mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Rizal Palevi LC. Pertama-tama saya akan memberikan argumen saya terkait pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari filsafat, itu apa, cakupan filsafat, dan kedudukan akal dalam berfilsafat. Filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang alam dan penyelidikan dengan akal mengenai sebab-sebab untuk mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengetahuan filsafat mencakup dalam beberapa hal, yaitu yang pertama ada apakah yang dapat kita ketahui, apa yang boleh kita kerjakan, sampai di mana pengharapan kita, dan apa yang dinamakan manusia. Kedudukan akal dalam berfilsafat. Akal dalam bahasa Arab yaitu akola, yang artinya menahan. Dalam arti menahan yaitu menahan dari perbuatan buruk, bisa mengerti dan membedakan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu pikiran dan rasa. Akal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai alat atau sarana bagi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia, itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, karena akal bersifat hisbi atau relatif dan daya jangkaunya terbatas. Kedudukan filsafat bagi ekonomi Islam yaitu ibaratnya sebagai pondasi dalam ekonomi Islam. Transaksi muamalah dalam ekonomi Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena tanpa hal tersebut maka tidak akan berjalan sesuai dengan syariat yang ada. Untuk nomor 2, saya akan menjelaskan tentang cara meyakinkan masyarakat dengan keraguan mereka terhadap bank syariah. Kenapa sih masyarakat itu bisa ragu? Menurut saya, masyarakat bisa menilai bank syariah itu sama saja dengan bank yang lain karena kurangnya pemahaman mereka dan edukasi yang diberikan oleh pihak bank syariah. Maka, bank syariah perlu memberikan pemahaman yang lebih detail kepada masyarakat agar mereka tuh tahu di mana letak perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Untuk yang nomor selanjutnya, soalnya mengenai apakah ekonomi Islam harus condong dengan positif economics ataukah dengan normatif economics. Menurut saya, antara positif economics dan normatif economics itu tidak bisa condong ke salah satu pihak, tapi dua-duanya ini memiliki peran yang penting dalam ekonomi Islam, di mana normatif sebagai bentuk aturan-aturan yang berlaku sebagaimana mestinya hal itu seharusnya terjadi, dan positif merupakan bentuk hasil dari kejadian yang sedang terjadi saat ini ataupun kedepannya. Karena ekonomi Islam memerlukan fakta-fakta yang telah terjadi pada saat ini dan masa yang akan mendatang. Contoh kasusnya seperti dengan berdirinya bank syariah yang mampu menyelamatkan masyarakat muslim dari tindakan riba. Sedangkan untuk normatif economics mencarikan solusi apa yang seharusnya diambil berdasarkan aturan, norma, dan etika. Contoh kasusnya untuk membuat masyarakat mau berkontribusi dalam kegiatan bank syariah, seharusnya bank syariah memberikan produk-produk yang lebih menarik dan meyakinkan masyarakat agar mau beralih ke bank syariah, seperti itu. Jadi menurut saya keduanya itu memiliki peran yang sangat penting, jadi tidak bisa condong ke salah satu pihak. Untuk yang nomor 4, dalam perkembangan ilmunya, seringkali ekonomi Islam selalu dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Menurut pendapat saya, apakah ekonomi konvensional dengan syariah itu selalu bertentangan? Jawabannya adalah iya. Karena praktik ekonomi yang ada pada konvensional kebanyakan bertolak belakang dengan praktik ekonomi yang ada di syariah. Ekonomi konvensional perhitungannya masih terkait dengan bunga yang dimana biasanya hanya menguntungkan satu pihak saja, dan untuk kerugiannya juga biasanya ditanggung oleh satu pihak saja tanpa memikirkan kepentingan bersama.
Sedangkan untuk ekonomi syariah lebih mengutamakan kepentingan bersama dan berlaku adil yang dimana tidak terdapat unsur riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Ekonomi syariah berlandaskan dari Al-Quran dan hadis, jadi kegiatan yang ada pada ekonomi syariah penuh dengan kehati-hatian karena harus sesuai dengan landasannya dan harus sesuai dengan syariat yang ada. Untuk yang nomor selanjutnya adalah saya akan menjelaskan konsep rasionalitas ekonomi Islam itu apa. Konsep rasionalitas ekonomi Islam itu mengarah pada dasar perilaku kaum muslimin yang mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterima secara universal sesuai dengan Universitas Islam dalam ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus 1. Bertujuan untuk mendapatkan maslahat, 2. Tidak melakukan kemubaziran, 3. Berusaha minimize resiko, yang keempat dihadapkan pada ketidakpastian. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Pertama, aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Kedua, ekonomi Islam mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Untuk soal yang terakhir, saya akan menjawab karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan, seimbang antara dua aspek dunia dan akhirat yang berlawanan dan bertentangan, bahwa artinya kita harus adil dan seimbang dalam berkehidupan baik ibadah maupun dengan muamalah. Tujuan ekonomi Islam secara umum untuk tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu juga untuk yang pertama, memprioritaskan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berkah. Dan yang terakhir adalah menghindari kerusuhan perekonomian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Dengan saya Niken Cahya Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.